Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman dimanapun berada. Terima kasih telah kembalinya ke channel YouTube kami. Channel menyajikan kisah-kisah Islami dan kisah para ulama, kisah para nabi dan kekasih-kekasih Allah. Baiklah sobat semua yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kisah Nabi Musa jelang wafat yang menampar malaikat maut. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti dan simak hingga akhir. Nabi Musa adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperoleh dari nasab ayahnya, yaitu Musa bin Imran, bin Qasi, bin Azir, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Nabi Musa juga menikah dengan Safura yang merupakan anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Diketahui bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah terhadap Raja Mesir kala itu, yakni Firaun beserta kaumnya, juga Bani Israel selama 120 tahun. Ia menegakkan ketauhidan dan menyiarkan ajaran Allah melalui kitab suci Taurat. Dan Nabi Musa juga diberi gelar Kalimullah sebab ialah orang yang diajak berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursina. Nabi Musa menampar malaikat Israel yang sedang berwujud pria tersebut. Kisah ini termaktub dalam hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun spontan Nabi Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, "Sesungguhnya engkau telah memutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah." Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu burung yang tertutup tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Tapi Musa bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dengan tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu." Terakhir Rasulullah SAW menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gunungan pasir." Namun sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin dekatnya, tapi Nabi alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 24. Akibatnya Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Sobat semua dirahmati Allah, hikmah kisah Nabi Musa alaihissalam, hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabutnya para nabi dan selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup atau memilih segera berpulang ke rahmat Allah. Sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan berkenaan dengan hal ini Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Ar-Rafiq Al-A'la surga." Dan ucapan itu Aisyah tahu bahwa Ar-Rafiq Al-A'la itu lebih baik, makanya memilih itu. Para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihissalam. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat. Tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Demikianlah sobat dirahmati Allah tentang sedikit kisah wafatnya Nabi Musa yang menampar malaikat maut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.